Menikmati liburan tanpa khawatir kocek Anda akan jebol. Siapa yang tidak mau? Apalagi saya, mau banget. Forbes merilis 20 lokasi wisata murah di dunia berdasarkan survei yang dilakukan kepada 14 travel expert. Anda ingin tahu di mana saja lokasi tersebut? Mungkin juga bisa menjadi referensi Anda untuk liburan akhir tahun ini. Destinasi plesir murah. Kami ulas untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama, kami ambil ini dari 20 lokasi, kami ambil 5 diantaranya. Kita lihat seperti apa, apakah Indonesia ada di dalamnya. Kita lihat bersama pada posisi pertama, ini adalah Pokhara, Nepal. Kita lihat, Pokhara, Nepal ini memang terletak di Himalaya ya, di daerah Himalaya. Kita lihat dengan menghabiskan uang sekitar 212.000 rupiah atau 587 rupiah per hari. Kita lihat bahwa ternyata di Pokhara ini ada sebuah danau, namanya Danau Pewa, menjadi salah satu destinasi favorit. Dan danau ini terletak di kaki gunung Himalaya dan di tengahnya juga terdapat sebuah kuil namanya Tal Barahi. Dan Anda mungkin ingat, tentu saja Gunung Himalaya pasti menjadi daya tarik utama. Dan hal ini tentu akan bisa juga menjadi referensi Anda ketika nanti Anda mungkin memutuskan, ya apalagi Anda yang suka adventure ya, untuk negara-negara seperti Nepal, ada Himalaya, pasti Anda mungkin lebih senang ke destinasi-destinasi seperti Nepal ini, Mas. Dari Asia ya, kita lihat. Dan Anda bisa melakukan seperti olahraga-olahraga ekstrim seperti yang Anda saksikan saat ini, atau juga belanja-belanja seperti produk-produk khas ya, keagamaan tertentu. Lalu kita ke posisi selanjutnya, dekat sekali ya, ini adalah tetangga kita juga, Vietnam dan Hanoi berada pada posisi kedua dengan uang yang harus kita habiskan sekitar 229.873 rupiah per hari ketika Anda menghabiskan waktu di Hanoi. Jadi ini di luar dari ongkos pesawat Anda ataupun juga akomodasi seperti transportasi dan lain sebagainya. Tapi rata-rata sebesar inilah yang Anda habiskan. Jadi tidak terlalu mahal ya, hanya sekitar kurang dari 300.000 rupiah. Itu sudah kami konversi karena menurut Forbes sendiri dalam dolar Amerika itu sekitar belasan dolar Amerika. Di Hanoi Anda bisa lihat bahwa bagi traveler yang gemar dengan sejarah, Vietnam menawarkan wisatawan dengan suasana pedesaan ataupun juga perkampungan yang penuh dengan nilai sejarah dan juga menawarkan banyak buku-buku sejarah Vietnam. Kita tahu juga Vietnam ini sangat terkenal dengan perlawanannya terhadap Amerika Serikat. Jadi kita bisa lihat bangunan-bangunan bekas peperangan itu masih dipertahankan oleh masyarakatnya, sehingga kita lihat mereka adalah negara yang sangat menghargai budaya dan juga sejarahnya. Sehingga kalau kita termasuk tipikal yang ingin memiliki wisata sejarah, wisata budaya, Hanoi adalah tempat yang tepat tampaknya dan dipilih berada pada posisi kedua oleh Forbes sebagai destinasi wisata termurah yang bisa menjadi salah satu referensi Anda. Dari Hanoi kita tinggalkan Hanoi, kini kita pada posisi ketiga, destinasi termurahnya adalah masih Vietnam, tapi kali ini adalah Ho Chi Minh City. Kita lihat lebih mahal sedikit, sekitar 250.000 rupiah per hari Anda menghabiskan uang di sini. Dan Anda lihat bahwa Vietnam memang terkenal dengan wisata belanja murah juga ya. Kita lihat salah satunya, kalau di sini kita ada pasar Ben Thanh di tengah kota Ho Chi Minh itu ada pasar ya, dan ini merupakan tempat belanja mewah juga ada. Jadi kalau mau yang murah ada, yang mahal juga ada. Itu ada di sepanjang jalan Dong Khoi dan Anda bisa menemukan banyak brand-brand yang sudah sangat terkenal. Dan kita tahu jadi ini perpaduan, kita lihat kotanya menarik ya. Jadi ada budaya yang tetap dipertahankan di Vietnam, tapi kemudian juga ada gedung-gedung pencakar langit dan mereka itu bersebelahan tempatnya. Jadi sangat menarik, ada katedral juga sehingga bisa banyak tempat-tempat Anda bisa berselfie ria kalau Anda mengunjungi Vietnam. Dari Vietnam kita bergeser ke India. Kita lihat Goa, India berada pada posisi keempat sebagai destinasi termurah versi Forbes. Di sini ada air terjun dan juga wisata pantai Benaulim serta bangunan bersejarah. Ini pantai ini sangat terkenal. Tapi kalau bicara pantai, kita di Indonesia juga banyak ya, dan banyak sekali dari setiap pulau pasti punya pantai. Tapi saya masih penasaran di posisi berapa sebenarnya Indonesia, atau jangan-jangan nggak masuk lagi ya. Kita lihat, ini adalah masih wisata pantai yang kita juga punya. Ini ada air terjun, sungai. Indonesia mirip-mirip lah ya, karena negara-negara tropis juga. Tapi kalau untuk negara kepulauan kita pasti lebih banyak ya. Baik, Goa di India pada posisi keempat. Selanjutnya saya bergeser ke posisi kelima. Kita lihat pada posisi kelima adalah Chiang Mai. Di Chiang Mai ini kita lihat menghabiskan waktu lebih
mahal sedikit, yaitu sekitar Rp255.371 per hari, dan ini tentunya ada di Thailand. Ini sangat dekat ya, tetangga kita juga. Lalu kita lihat kuil termegah ada di sini dan termasuk juga yang tertinggi ada di Chiang Mai. Namanya adalah Doi Suthep. Ada juga Old Town ya, kita lihat ada juga Old Town di sini yang menyuguhkan pemandangan kuil-kuil tua Indonesia ya, dan memang pemandangan kuil-kuil tua ini memang sangat menarik bila kita lihat. Di Indonesia juga ada ya sebenarnya. Kini saya akan bergeser ke Indonesia. Apakah Indonesia termasuk salah satunya? Dengan sungguh berat hati saya mengatakan Indonesia tidak termasuk 20 destinasi wisata termurah. Karena begini, bukan artinya kita murahan, tapi memang kalau murah itu identik dengan menyedot banyak wisatawan yang akan mengunjungi. Tapi kita lihat bahwa Indonesia, Bali misalnya, tadi kan itu sekitar 255.000 ya yang pada posisi kelima Chiang Mai. Tapi Anda bayangkan kalau di Bali harus menghabiskan bahkan 3 kali lipat, itu sekitar 6 atau hampir 3 kali lipat, Rp670.000 per hari. Jadi lebih mahal memang Bali, meskipun Bali kerap kali menjadi salah satu destinasi favorit. Tapi untuk yang termurah ternyata Bali tampaknya belum. Atau kita lihat bahwa Forbes sendiri menyurvei dari 14 orang pakar traveler ataupun traveler expert yang kita menyebutnya dari seluruh dunia. Pulau Dewata Bali memang menjadi salah satu tujuan para pecinta traveler dunia, tapi bukan termasuk yang termurah. Menariknya adalah kita bukan berburu murahnya, tapi mengapa tidak apabila ada destinasi wisata Indonesia juga yang melakukan diversifikasi ataupun menyediakan variasi tujuan ataupun destinasi wisata. Misalnya ketika di Bali misalnya rata-rata Rp670.000 per hari, kita menciptakan destinasi wisata lain di daerah masih juga di Indonesia dengan nilai jual yang hampir sama tapi lebih murah begitu. Jadi kita bisa mendatangkan juga turis-turis baik itu asing maupun domestik untuk berkunjung ke destinasi tersebut, sehingga mereka tidak harus menyediakan rata-rata tadi kalau untuk Bali 670.000 tapi bisa dikurangi setengahnya misalnya, kita pasti bisa bersaing untuk menarik dan menggoda wisatawan tersebut untuk mengunjungi Indonesia dan tidak mengunjungi wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan sebagai destinasi termurah. Diversifikasi, variasi tujuan wisata menjadi salah satu PR pemerintah untuk mencapai target Presiden Jokowi mendatangkan 20 juta wisatawan pada tahun berikutnya.